Kita menjadi pekerja migran itu bukan cita-cita, Kang. Dengan tujuan ingin meningkatkan taraf hidup keluarga. Yang dirasakan Dedi per hari ini, keresahan terbesar para teman-teman kita pekerja migran ini apa sih sebenarnya? Kenapa saya harus terfokus di migran? Banyak sekali permasalahan yang memang belum bisa terpecahkan. Siapa yang kira-kira mampu menjawab teman-teman pekerja migran kita? Yang kedua, Kabupaten Sukabumi ini adalah Kabupaten Damai. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam. Nah, malam ini masih di Kabupaten Sukabumi. Dan saya sudah bersama dengan penggiat kerja migran, yaitu Kang Dedi Hikmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kang Dedi ini selain penggiat pekerja migran juga sebagai fungsionaris Partai Golkar ya. Fungsionaris Partai Golkar, betul. Dan juga ketua organisasi masyarakat apa tuh Kang Dedi itu? Secara kebetulan saya sebagai ketua umum dari organisasi migran internasional. Ini ada di Kabupaten Sukabumi? Ada Kabupaten Sukabumi. Kebetulan kantor pusatnya ada di Sukabumi. Sukabumi. Internasional. Organisasinya apa namanya itu, Kang Dedi? Nama organisasinya itu adalah BMISA. BMISA. Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah. Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah. Betul. Oh, dan itu kelasnya internasional. Kantor kita pusat. Karena kita ada lintas negara. Kita punya cabang di beberapa negara. Serius? Betul. Wih, keren teman-teman saya. Ya. Ketua umumnya Kang Dedi? Betul. Hasil dari kongres kemarin. Ya, rekan-rekan di kepengurusan dari mulai wilayah mempercayakan saya untuk menjadi ketua umum. Oh, itu teman-teman. Ini berurusan dengan human trafficking, teman-teman. Nah, Kang Dedi, dari tahun berapa nih mulai aktif? Keberangkatannya itu karena kita kepeduliannya terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Secara kebetulan saya pernah menjadi pekerja migran atau TKI. Oh, pernah juga? Pernah juga. Di tahun 2013 mulai kita dengan rekan-rekan mengadakan perkumpulan. Ya, dan hasil kesepakatan ngobrol dengan rekan-rekan ya kita mendirikan sebuah organisasi. Oh, karena pernah menjadi pekerja migran, lalu merasakan keresahannya dari situ membuat organisasi masyarakat itu teman-teman. Nah tadi udah disinggung tuh udah pernah jadi pekerja migran, akhirnya membuat organisasi masyarakat yang peduli terhadap pekerja migran ini. Kenapa sangat concern sekali Kang Dedi terhadap pekerja migran ini? Apa motivasinya selain tadi ya emang pernah menjadi pekerja migran, kan kita belum tahu nih apa yang dialami Kang Dedi sehingga memantik. Jadi begini, kenapa harus terfokus ya kan untuk di masalah migran. Ini migran itu, kita menjadi pekerja migran itu bukan cita-cita, Kang. Oke. Menjadi pekerja migran itu adalah sebuah pilihan. Karena di punten di dalam negeri sendiri pekerjaan lah dengan istilah kasarnya cukup sulit. Sebetulnya banyak pekerjaan tapi sulit untuk ya apalagi dengan basic akademis yang di bawah lah ya kita cukup sulit untuk bersaing. Ya ada sebuah kenekatan sih sebetulnya. Oh, kenekatan. Betul, kenekatan. Jadi menjadi pekerja migran ini adalah dengan kata kasar mengadu nasib di negeri orang dengan tujuan ingin meningkatkan taraf hidup keluarga itu. Jadi kalau istilah saya from zero to hero. Ya kan, kita berangkat dari nol menjadi pahlawan untuk keluarga dan pahlawan buat negara ya. Amin. Insya Allah harusnya seperti itu. Karena udah mentok sana sini tadi saya tangkap karena memang perusahaan yang membutuhkan standar kompetensi tinggi, sedangkan pada saat itu tidak standar ya. Betul. Lalu tadi bukan pilihan, menjadilah pekerja migran. Lalu membentuklah ormas tadi ya. Teman-teman penasaran? Saya juga penasaran nih Kang, tadi dengar ceritanya. Nah Kang Dedi ini ormasnya ngapain aja sih? Organisasi kita ini kita satu mungkin untuk menjadi fasilitator Kang. Fasilitator ketika ada pekerja migran yang bermasalah.
Ya kan, misalkan ada pengaduan tidak dibayarkan gaji, kemudian ada kekerasan, ya kan, ya tidak sedikit warga negara Indonesia yang bekerja di sana mendapatkan kekerasan dari majikannya. Nah itu ya kita hadir di sana, hadir dalam kata arti kita bukan menjadi eksekutor kan. Nah kita memfasilitasi bagaimana permasalahan si warga kita yang ada di sana itu bisa nyampe ke pemerintah. Sebabnya yang menjadi eksekutornya itu adalah kan pemerintah ya kan, itu kan. Jadi dalam hal ini kenapa saya harus terfokus di migran? Banyak sekali permasalahan yang memang belum bisa terpecahkan. Ya khususnya dari sisi perlindungan lah intinya seperti itu. Pemerintah itu harus hadir, memang sekarang hadir, cuman belum maksimal kan. Perlindungan harusnya dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Ya kan, dari mulai kampungnya harus diketahui, dari mulai desanya juga harus diketahui. Ya kan, keberangkatan itu harus diketahui oleh pihak pemerintah. Gitu. Itu udah banyak nggak sih yang diurusin, difasilitasi oleh Ormas? Alhamdulillah kita mengurusi dengan kata kasar mengurusi masalah yang tidak digaji. Kemudian masalah kekerasan dan yang masalah yang sakit pun yang sampai yang meninggal. Banyak sih itu yang ngadu-ngadu gitu sih? Ya banyak yang ngadu. Memang untuk pegiat migran ini memang bukan hanya kami saja, masih ada beberapa organisasi-organisasi yang lain gitu kan ya, para pegiat migran yang lain juga masih ada. Cuman ya kita tetap berkolaborasi lah dengan pihak-pihak mereka. Di antara tadi saya dengar keresahan juga kan nggak dibayar, terus kekerasan, terus tidak ada hadirnya pemerintahan di situ kurang maksimal ya, hadir cuma kurang maksimal dan butuh memang organisasi-organisasi untuk mendukung ya. Nah, yang dirasa Kang Deddy per hari ini, keresahan terbesar para teman-teman kita pekerja migran ini apa sih sebenarnya? Keresahan terbesar ini adalah dari sisi perlindungan, Kang. Perlindungan. Yang mengalami kekerasan gitu ya? Betul. Jadi dari perlindungan ini seperti gini. Ketika ada pemberangkatan, harusnya pemerintah hadir di sini. Ya kan? Nah, perlindungan di sini dari mulai jadi pemerintah ini jangan hanya menerima masalahnya saja. Ketika betul. Aja. Jadi ketika pemerintah atau dari PJTKI lah ya taruh ya, misalkan dari lembaga-lembaga di bidang ketenagakerjaan itu memberangkatkan tanpa ada sepengetahuan dari pemerintah daerah misalkan. Kok bisa sih? Bisa itu ya? Banyak seperti itu. Ya bagaimana cara menekannya? Itu makanya banyaklah organisasi meminimalisir lah. Meminimalisir itu ya. Betul ya. Minimalisir kejadian-kejadian yang memang tidak diinginkan. Seperti itu kan. Itu teman-teman pekerja migran juga penyumbang devisa negara ya. Betul. Penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. Kalau menurut data nih ya. Serius? Tuh. Kedua setelah migas. Wow. TKI ini dulu kan TKI ya, dulu TKI dengan Tenaga Kerja Indonesia, karena ada pergantian nama menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Penyumbang devisa terbesar kedua, tapi masih banyak keresahan yang saya dengar nih dari Kang Deddy. Ya. Aneh ya, kalau di maintenance dengan baik, saya rasa memang devisanya bisa lebih besar lagi, mungkin bisa mengalahkan migas mungkin ya. Jadi tidak terasa sih mungkin oleh mereka ini. Karena gini, karena perputaran devisanya itu tidak seperti ini ada investor nih, ya kan, masuk gitu kan. Misalkan yang berangkat, ya kan, otomatis kan itu ada ongkos, ada segala macam untuk masalah visa itu kan masuk juga ke devisa. Kemudian dari pekerja migrannya yang di sana, misalkan mereka ngirim ke keluarganya nih, transfer uang, transfer kan lewat bank. Berarti ada remiten di sana, ya kan, berarti ada pemasukan, gitu kan, untuk negara. Ketika diakumulasi beberapa pekerja migran, gede juga itu ya. Jadi sekian persen misalkan gitu kan ya, dengan kali sekian ratus ribu atau sekian juta orang, ya kan. Sedangkan yang untuk di Kabupaten Sukabumi saja, menurut data BPS 2019 sampai 2024 ini ada 5.300 lebihan lah para pekerja yang itu yang tercatat ya Kang.
Ya, menurut BPS nih, ya kan? Yang nggak tercatatnya belum tahu tuh ya? Belum tahu. Mungkin kita bisa menambahkan sekitar 30% ya. Yang unprocedural nih. Itu yang prosedur, yang berangkat resmi. Banyak yang ilegal tidak resmi gitu kan. Tadi hampir 5.000 pekerja migran. Dan itu yang legal. Belum 30% yang bisa dikatakan ilegal ya. Betul. Itu teman-teman kondisi pekerja migran kita di Kabupaten Sukabumi hari ini. Dan entah di daerah lain pun mungkin sama juga ya. Ya, hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Dan butuh pemimpin yang concern terhadap pekerja migran. Concern dan memang dibutuhkan yang peduli. Peduli ya. Betul. Nah itu teman-teman, ini sekarang musim pilkada nih Kang Didi. Nah pilkada nih menentukan juga kan nasib-nasib teman-teman pekerja migran kita kan. Ya. Kalau memang pemimpinnya concern ya bisa pekerja migran kita bisa sejahtera mungkin. Dan tidak ada lagi keresahan pengaduan yang tadi Kang Didi ceritakan. Ada 2 nama nih Kang Didi. Nomor 1 Pak Yos Somantri dan Pak Zainul. Dan nomor 2 itu ada Pak Asep Japar dan Pak Andreas ya. Nah, menurut Kang Didi, di antara 2 nama itu siapa yang kira-kira mampu menjawab teman-teman pekerja migran kita? Menurut pandangan saya setelah melihat dan memperhatikan, saya membaca semua dari kedua belah pasangan ini, membaca nilai nih, kiri kanan programnya nih ya, secara personal, karena saya ini ada di kader nih, ya kan, ya kader salah satu partai politik yang pengusul Bapak Haji Asep Japar, ya kan, dan Bapak Haji Andreas. Tapi di luar secara personal. Kalau saya melihat secara kelembagaan saya nih dari migran sendiri, saya melihat dari kedua paslon ini hanya dari paslon Bapak Haji Asep Japar dengan Bapak Haji Andreas yang memang ada di sana program prioritas unggulan. Apa itu? Di sana saya membaca itu ada peduli migran di programnya Bapak Haji Asep Japar. Nah itu. Secara kelembagaan saya berkoordinasi dengan rekan-rekan di kepengurusan. Kita tidak harus mendukung yang lain yang tidak ada program untuk kepedulian terhadap pekerja migran. Hanya di pasangan nomor 2? Hanya ada di pasangan nomor urut 02. Nomor 1 nggak ada ya? Yang saya baca tidak ada. Tidak ada. Itu dari program ya? Dari programnya. Itu alasan mengapa Kang Didi mendukung? Betul, secara pribadi dan secara kelembagaan. Berarti bukan hanya karena memang kadar Golkar ya, betul. Memang ditelaah benar-benar. Betul. Makanya mendukung Asep Japar. Nah emang kelebihan program, apa nama program itu? Peduli Migran. Peduli Migran itu apa? Emang bisa menjawab keresahan para pekerja migran itu? Peduli Migran tidak hanya judulnya saja Peduli Migran, tapi kita pun ya melihat bahwa apa sih? Ya. Gitu kan? Peduli Migran itu apa substansi yang ada di sananya, yang ada berarti harus ada objeknya juga, ya kan. Nah kita melihat di sana untuk mensejahterakan, kemudian dari Bapak Haji Asep Japar ini dengan Bapak Haji Andreas menginginkan ada satu anak dari keluarga migran minimal menjadi sarjana. Programnya itu. Jadi programnya itu menginginkan para pekerja migran ini mempunyai anak sarjana dengan beasiswa, ya kan, gitu. Jadi bukan menjadi sarjana gratis, tidak. Tadi beasiswa untuk anak dan keluarga pekerja migran. Itu kan untuk kesejahteraan keluarga migran. Tentang tadi saya dengar perlindungan, apakah peduli migran ini juga? Betul, sangat. Karena di sini saya pun membaca untuk perlindungan pekerja migran yang ada ya khusus yang ada di Kabupaten Sukabumi ini ya. Karena di Kabupaten Sukabumi ini adalah penyalur atau penghasil pekerja migran terbesar ketiga di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat. Itu terbesar ketiga yang ada di Jawa Barat. Wajib hukumnya pemerintah hadir untuk melindungi warganya. Di sana ya. Itu kan makanya saya bersepakat, nah ini pasangan ini yang siap untuk melindungi pekerja migran ya.
yang akan nanti mungkin bekerja sama, termasuk salah satunya organisasi Kang Deddy ke depan ya. Dan mungkin kan gini, tidak hanya di Kabupaten Sukabumi ya, mungkin di kabupaten lain atau di daerah-daerah lain ketika ada pasangan yang memang peduli terhadap migran, ya saya akan menginstruksikan untuk mendukung yang peduli ke migran. Ya kan? Apalagi saya sebagai warga Sukabumi, ya kenapa tidak? Ya kan? Saya itu ya harus mendukung, dan para pekerja migran yang ada di Kabupaten Sukabumi ini wajib loh dengan kata kasar gitu ya untuk mendukung pasangan ini, ya kan? Karena kepeduliannya terhadap pekerja migran. Ya, itu alasan kuat karena latar belakangnya pernah sebagai pekerja migran, terus sekarang aktif di Ormas, ya wajib hukumnya tadi ya katakan gitu untuk mendukung yang ada program peduli migran itu yang kebetulan ada di pasangan nomor 2 gitu ya, Asep Djapar dan Pak Andreas. Berarti sekarang aktif juga nih Kang Deddy mengkampanyekan Asep Djapar nih. Ya, sangat aktif. Sangat aktif teman-teman. Sangat aktif. Sangat aktif. Ya. Dalam berkampanye, Kang Deddy selalu mengedepankan hal apa sih? Dan lalu apa yang selalu dihindari dalam berkampanye? Saya secara pribadi, saya mengkampanyekan pasangan 02 ini satu dengan visi misinya. Visi misi. Ya kan. Yang kedua dengan programnya. Program di sini ya saya lebih menekankan memang ke program peduli migrannya. Ya kan, karena ada leadingnya di sana, ya kan, dan kita mempunyai anggota ya cukup banyak juga yang ada di Kabupaten Sukabumi. Saya mengajak mereka untuk memilih pasangan ini karena kepedulian migran. Kemudian yang saya hindari di sini adalah black campaign, ya kan, kampanye hitam ini, kampanye hitam yang apalagi dengan menjurus ke SARA. Ya, itu dihindari sekali. Sangat dihindari. Sebab apa? Satu, memang kita melanggar undang-undang, ya kan. Yang kedua, Kabupaten Sukabumi ini adalah kabupaten damai, ya kan. Dengan misalkan berhembuslah urusan SARA, maka ya kita tidak menginginkan ada gejolak yang cukup panas, apalagi sampai dengan ya amit-amit ya, sampai terjadi huru hara gara-gara isu-isu SARA seperti itu, isu-isu rasisme, ya kan. Ya kita akan sangat hindari itu, ya. Ini saya mengkampanyekan 02 ini yang sangat saya hindari itu adalah SARA atau rasismenya. Tadi saya bilang Kabupaten Sukabumi ini menerima dari semua kalangan, menerima dari semua suku. Kabupaten Sukabumi ini adalah kabupaten terdamai mungkin menurut saya nih, versi saya, ya kan. Ketika waktu dulu di Jakarta banyak segala macam ya kericuhan, segala macam ya, tetangga kita juga istilahnya yang dekat-dekat itu, tapi Kabupaten Sukabumi damai-damai saja, adem ayem ya, adem ayem itu. Makanya ya saya sangat hindari. Itu. Apalagi momen pilkada ini kan sesaat ya. Betul. Jangan sampai ada isu-isu yang tadi disebutkan malah memecah belah. Betul. Dan apalagi berkepanjangan tuh. Betul. Bahaya sekali. Oke, itu teman-teman. Sebagai penggiat pekerja migran, Kang Deddy, ada pesan-pesan nggak buat warga Kabupaten Sukabumi atau teman-teman pekerja migran kita yang nonton? Ada pesan-pesan nggak buat mereka? Ya, pesannya sih pertama untuk para pekerja migran yang bermedia sosial, ya kan, yang memakai semua platform media sosial harus cukup bijak untuk bermedia sosial. Yang keduanya untuk para pekerja migran yang ikut mengkampanyekan pasangan Asep Djapar Andreas ini, pasangan 02, saya menghimbau untuk tidak membuat narasi-narasi yang bisa memecah belah dengan narasi-narasi SARA. Hindari rasisme, ya kan. Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten yang sangat damai. Semua di Kabupaten Sukabumi menerima dari kalangan manapun, dari golongan manapun. Jadi jangan karena pilkada dengan narasi-narasi yang tidak baik bisa memecah belah, ya kan. Nah, seperti itu, Kang. Pilkada sebentar, efeknya bisa luar biasa itu dengan kampanye yang tadi. Nah, ya, yang pasti begini, Kang. Yang pasti himbauan saya untuk para pekerja migran yang ada di Kabupaten Sukabumi, tolong sampaikan ke
keluarganya, bagi pekerja migran yang masih aktif bekerja di luar negeri, tolong sampaikan ke keluarganya untuk memilih nih Kang. Untuk memilih dan untuk bisa hadir di TPS untuk memilih pasangan 02, pasangan AA. Program ini akan terwujud ketika ada bantuan dari para pekerja migran dan keluarganya untuk memenangkan pasangan 02 ini. Pasangan AA. Jepang dan Andreas. Nah, itu teman-teman podcast saya dengan Kang Dedi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam memilih Bupati Kabupaten Sukabumi ke depan, dan teman-teman juga bisa mulai concern terhadap pekerja migran. Seperti saya ini baru pertama kali ngobrol masalah migran dengan Kang Dedi, dan melek juga ternyata nomor 2 terbesar penyumbang devisa ya setelah migas. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.